Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul klasifikasi ekspresi wajah menggunakan transfer learning, yaitu EfficientNet B3 dan ResNet 50. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Pertama, saya sendiri Dwi Koca Ramadanti dengan NPM 22010036. Kemudian rekan saya Barokah Saadah dengan NPM 22010012. Kemudian rekan saya selanjutnya adalah Tira Julia Indasari dengan NPM 22010070. Dan rekan saya yang terakhir adalah Eka Diana Forensia dengan NPM 22010063. Langsung saja untuk penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yang pertama. Jadi, di sini saya akan menjelaskan yaitu latar belakang. Nah, latar belakangnya yaitu ekspresi wajah menyampaikan emosi manusia secara nonverbal. Lalu, digunakan pada keamanan, HCI, analisis emosi, dan lain-lain. Sedangkan tantangannya adalah pencahayaan, pose, variasi wajah, class imbalance. Lalu deep learning atau CNN plus transfer learning, jadi solusi efektif. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana membangun model FOR dengan akurasi tinggi. Yang kedua, bagaimana perbandingan EfficientNet min B3 vs ResNet 50. Yang ketiga, bagaimana mengatasi class imbalance pada FOR 2013. Yang terakhir, apakah stratified sampling 30% tetap efektif? Lalu selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengklasifikasikan 7 ekspresi wajah. Yang kedua, membandingkan performa EfficientNet min B3 dan ResNet 50. Dan yang ketiga, meningkatkan performa kelas minoritas atau diskus. Dan yang terakhir, menghasilkan model FOR yang efisien dan akurat. Selanjutnya adalah dataset. Pada penelitian ini, dataset yang digunakan adalah FOR 2013. Dataset ini berisi 35.887 gambar wajah berwarna grayscale dengan ukuran 48 x 48 piksel. Dataset terdiri dari 7 kelas ekspresi wajah. Pada dataset ini terdapat ketidakseimbangan jumlah data antar kelas, khususnya pada kelas diskus yang jumlahnya relatif sedikit. Oleh karena itu, digunakan stratified sampling sebesar 30% sehingga diperoleh 10.766 gambar yang tetap mewakili proporsi setiap kelas. Selanjutnya, data dibagi menjadi 3 bagian, yaitu data training sebesar 80%, data validation sebesar 10%, dan data uji sebesar 10%. Pembagian ini bertujuan agar model dapat dilatih, divalidasi, dan diuji secara optimal serta menghindari overfitting. Selanjutnya untuk tahapan pre-processing, normalisasi piksel 0-1, resize ResNet 50 menjadi 224 dikali 224. EfficientNet B3 menjadi 300 dikali 300. Grayscale-nya menjadi RGB. Untuk data augmentation-nya, rotasi, flip, zoom, dan brightness. Untuk metode transfer learning, menggunakan yang pertama free trained ImageNet, yang kedua two phase training dengan freeze base model dan fine tuning layer akhir. Untuk handling class imbalance-nya menggunakan class weighting, data augmentation, dan stratified sampling. Selanjutnya arsitektur model menggunakan EfficientNet B3 dan ResNet 50. EfficientNet
B3-nya dengan kelebihan kurang lebih 12 juta parameter dan lebih efisien dan ringan. Untuk ResNet-nya, kelebihannya kurang lebih 25 juta parameter, lebih dalam dengan residual connection. Keduanya, global average falling, dense plus dropout, output softmax atau 7 kelas. Untuk tools dan environment-nya, menggunakan Python 3.8+, TensorFlow dan Keras, OpenCV, NumPy, Pandas, Scikit-learn, menggunakan Google Colab dengan GPU Tesla T4. Selanjutnya, hasil proses training dari dua arsitektur deep learning yaitu EfficientNet B3 dan ResNet 50. Untuk EfficientNet B3, diperoleh validation akurasi sebesar 79,8% dengan waktu training sekitar 40,8 menit. Sementara itu, ResNet 50 menghasilkan validation akurasi 76,4%, namun membutuhkan waktu training yang lebih lama, yaitu 51,1 menit. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa EfficientNet B3 tidak hanya lebih akurat, tetapi juga lebih efisien dari segi waktu training, sehingga lebih optimal untuk digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya, hasil evaluasi model menggunakan data uji atau testset untuk melihat performa model pada data yang belum pernah dilatih sebelumnya. Pada EfficientNet B3 diperoleh akurasi sebesar 78,9%, balance akurasi 74,2%, dan makro F1 score 0,731. Sedangkan ResNet 50 memiliki akurasi 75,6%, balance akurasi 71,8%, dan makro F1 score 0,705. Hasil ini menunjukkan bahwa EfficientNet B3 memiliki performa yang lebih stabil dan konsisten, terutama pada data yang tidak seimbang, dibandingkan ResNet 50. Selanjutnya, dilakukan analisis lebih lanjut terhadap kelas minoritas yang biasanya menjadi tantangan dalam klasifikasi data. Untuk EfficientNet B3, diperoleh nilai precision 0,82, recall 0,65, dan F1 score 0,73. Nilai ini menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mengenali kelas minoritas meskipun masih terdapat kesalahan prediksi. Sementara itu, ResNet 50 hanya menghasilkan F1 score sebesar 0,67 yang menunjukkan performa lebih rendah pada kelas minoritas. Hasil ini juga membuktikan bahwa penerapan kelas weighting dan data argumentation efektif dalam meningkatkan performa model, terutama pada EfficientNet B3. Kemudian, untuk slide ini menampilkan perbandingan performa dua model CNN yaitu EfficientNet B3 dan ResNet 50. Berdasarkan beberapa aspek evaluasi, kolom winner menunjukkan model dengan hasil terbaik di setiap aspeknya. Secara keseluruhan, EfficientNet B3 memiliki akurasi yang lebih tinggi, yaitu 78,9% dibandingkan ResNet yaitu 75,6%, sehingga EfficientNet B3 unggul. Untuk balance akurasi, EfficientNet B3 juga lebih baik, menandakan performa yang lebih seimbang di setiap kelas. Nilai makro F1 score EfficientNet B3-nya lebih tinggi, artinya model ini lebih konsisten dalam mendeteksi semua kelas, tidak hanya kelas dominan. Dari sisi waktu pelatihannya, EfficientNet B3 lebih cepat, sekitar 40,8 menit, sedangkan ResNet 50 membutuhkan 51,1 menit. Untuk parameternya, EfficientNet B3 menggunakan parameter yang lebih sedikit, yaitu sekitar 12 juta, dibandingkan ResNet 50 dengan 25 juta sehingga lebih efisien. Pada kelas performa terbaik, yaitu Happy, EfficientNet B3 mencapai 91%, lebih tinggi dari ResNet 50. Pada kelas tersulit, yaitu Discuss, EfficientNet B3 juga masih unggul dengan akurasi 73%. Namun, untuk kecepatan inferensinya, ResNet 50 sedikit lebih cepat, yaitu 12 ms per gambar dibandingkan EfficientNet B3-nya. Dari sisi penggunaan memorinya, EfficientNet B3 jauh lebih hemat, hanya 140 MB, sedangkan ResNet 50 mencapai 250 MB. Untuk kesimpulannya, transfer learning sangat efektif untuk FER. EfficientNet B3 unggul dalam akurasi dan efisiensi. Penanganan class imbalance meningkatkan performa yang signifikan. Kemudian, stratified sampling 30% tetap menghasilkan model yang baik. Kemudian untuk saran, gunakan dataset yang lebih besar dan seimbang. Kemudian coba arsitektur lain, lalu implementasikan secara real time. Dan yang terakhir adalah optimisasi untuk perangkat mobile.
Itu dia penjelasan saya bersama rekan saya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Deep Learning yang diampu oleh dosen Bapak Andreas Perdana, Sarjana Komputer Magister Teknologi Informasi. Apabila ada kekurangan dalam penjelasannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.